Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu yang berjudul Kembalinya Belanda ke Nusantara. Nama kelompok kami yang pertama ada Yosua Rivaldi dan saya sendiri Devina Maharani. Keinginan Belanda untuk berkuasa kembali di Indonesia. Setelah Jepang menyatakan menyerah kepada pasukan sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945, Belanda langsung bersiap-siap untuk kembali menguasai bekas jajahannya. Ini menjadi salah satu penyebab konflik Indonesia-Belanda setelah proklamasi kemerdekaan. Sebenarnya, Belanda tidak memiliki hak apapun lagi atas wilayah Indonesia. Pemerintah Hindia Belanda telah menandatangani dokumen pada tanggal 9 Maret 1945 di Kalijati yang menyatakan bahwa mereka menyerah tanpa syarat kepada bala tentara Jepang di atas sepotong kertas. Belanda telah menyerahkan seluruh wilayah Hindia Belanda atau Indonesia kepada pemerintah Jepang. Kembalinya Belanda dan Sekutu. Apa yang melatar belakangi kembalinya Belanda dan Sekutu? Bagi Sekutu dan Belanda, Indonesia dalam masa kekosongan kekuasaan atau vacuum of power. Setelah Perang Dunia II, terjadi perundingan Belanda dan Inggris di London. Inggris menghasilkan Civil of Rights Agreement. Isi dari perjanjian itu adalah tentang pengaturan penyerahan kembali Indonesia dari pihak Inggris kepada Belanda, khususnya yang menyangkut daerah Sumatera sebagai daerah yang berada di bawah pengawasan South East Asia Command. Alasan Sekutu dan Belanda kembali ke Indonesia. Yang pertama, Belanda yang masuk kelompok Sekutu ingin kembali menjajah Indonesia. Sebagai pemenang Perang Dunia Kedua, Sekutu bertanggung jawab atas wilayah-wilayah jajahan Jepang termasuk Indonesia. Yang kedua, Belanda merasa bisa kembali berkuasa atas Indonesia seperti sebelum direbut Jepang. Artinya, Belanda ingin menjajah kembali Indonesia. Bagi Sekutu, setelah selesai Perang Dunia Kedua, maka wilayah-wilayah bekas jajahan Jepang adalah tanggung jawab Sekutu. Dukungan Sekutu terhadap Belanda. Pada awalnya, kedatangan Sekutu tersebut disambut dengan sikap baik dan netral oleh bangsa Indonesia. Tetapi setelah tahu ternyata Sekutu membawa Nica, sikap masyarakat Indonesia pun berubah menjadi curiga, karena Nica merupakan pegawai sipil dari pemerintah Hindia Belanda yang dipersiapkan untuk mengambil alih pemerintahan sipil Indonesia. Pada tahun 1 Oktober 1945, Panglima Afney menyatakan pengakuan atas Republik Indonesia secara de facto. Dengan sikap tersebut, pasukan Afney kemudian diterima dengan baik oleh para pejabat di RI di daerah-daerah guna membantu memperlancar tugas-tugas Afney di Indonesia. Tapi pada kenyataannya, di daerah-daerah Indonesia yang tak kunjung pasukan Sekutu, selalu saja terjadi insiden pertempuran dengan pihak RI. Hal itu dikarenakan Sekutu tidak pernah bersungguh-sungguh berniat menghormati kedaulatan. Yang kedua, pihak Sekutu kewalahan dengan perlawanan Indonesia di berbagai daerah. Mereka kemudian menuduh pemerintah RI tidak mampu menjaga keamanan dan ketertiban, hingga terorisme merajalela. Belanda yang bertujuan mengembalikan kekuasaannya di Indonesia berupaya memanfaatkan situasi tersebut dengan cara memberikan dukungan kepada pihak Sekutu. Laksamana Helvrich sebagai Panglima Angkatan Perang, Belanda memerintahkan pasukan untuk membantu Sekutu. Kedatangan Nica. Nica adalah tentara Sekutu yang bekerja mengontrol daerah Hindia Belanda setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu pada Perang Dunia Kedua pada tanggal 14 Agustus 1945. Tujuan Nica datang ke Indonesia adalah: yang pertama, melucuti senjata Jepang yang ada di Indonesia. Yang kedua, merebut kembali wilayah Indonesia. Yang ketiga, menerima kekuasaan dari Jepang. Dan yang terakhir adalah membebaskan tawanan perang.
Politik Divide et Impera oleh Belanda. Divide et Impera merupakan politik adu domba yang dilaksanakan dengan cara memecah kelompok besar menjadi kelompok-kelompok kecil agar mudah ditaklukkan. Sejak dahulu, bangsa Indonesia merupakan bangsa yang heterogen. Masyarakat Indonesia memiliki latar belakang suku, ras, agama, dan budaya yang beragam. Keberagaman sosial budaya di Indonesia ini memudahkan Belanda dalam melaksanakan politik adu dombanya, propaganda, fitnah, dan segala upaya untuk memecah belah dijalankan oleh Belanda. Dalam pelaksanaannya, politik Divide et Impera ini dijalankan dengan cara penentangan kekuasaan yang berada di wilayah kerajaan maupun masyarakat. Penentangan yang dilakukan oleh Belanda ini akan menimbulkan munculnya dua kubu di dalam satu kelompok. Belanda pun memanfaatkan hal ini dengan pro ke salah satu kubu dan menelantarkan kubu yang lainnya. Belanda akan memunculkan isu-isu yang membuat kelompok itu saling bertentangan dan kekuasaannya pun goyah. Dalam kegoyahan ini, Belanda pun akan masuk dan menguasai kelompok tersebut. Saya Yusuf Rifadi akan melanjutkan materi, yaitu contoh Divide et Impera. Yang pertama, Perang Padri tahun 1821 sampai 1837 di Sumatera Barat yang dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol. Yang kedua, menggandeng orang pribumi untuk bekerja padanya lalu mengkhianati negaranya. Yang ketiga, memecah belah para raja. Yang keempat, memecah belah kerajaan Gorontalo di Makassar. Selanjutnya, agresi militer Belanda 1 dan 2. Operasi produk atau yang dikenal di Indonesia dengan nama agresi militer Belanda 1 adalah operasi militer Belanda di Jawa dan Sumatera terhadap Republik Indonesia yang dilaksanakan dari 21 Juli 1947 sampai 5 Agustus 1947. Operasi militer ini merupakan bagian dari aksi polisionil yang diberlakukan Belanda dalam rangka mempertahankan penafsiran Belanda atas perundingan Linggarjati. Dari sudut pandang Republik Indonesia, operasi ini dianggap merupakan pelanggaran dari hasil perundingan Linggarjati. Pada agresi militer pertama ini, Belanda juga mengarahkan kedua pasukan khusus, yaitu Korps Spesialis Dragoon atau KST di bawah Westerling yang kini berpangkat kapten, dan pasukan para satu para kompani di bawah Kapten C. Celar. Tujuannya utama untuk agresi militer Belanda adalah merebut daerah-daerah perkebunan yang kaya dan daerah yang memiliki sumber daya alam, terutama agresi militer Belanda II atau Operasi Gagak Operasi Krai terjadi pada 19 Desember 1948 yang diawali dengan serangan terhadap Yogyakarta, ibu kota Indonesia saat itu, serta penangkapan Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Zahir, dan beberapa tokoh lainnya. Jatuhnya ibu kota negara ini menyebabkan dibentuknya pemerintah darurat Republik Indonesia di Sumatera yang dipimpin oleh Safarudin Prawironegara. Pada dasarnya, agresi militer II dilatar belakangi oleh kegagalan PBB dalam menyelesaikan konflik antara Belanda dan Indonesia melalui jalur jalan perundingan. Belanda tetap bersikeras untuk menguasai Indonesia, kendati saat itu Indonesia adalah memproklamirkan kemerdekaannya. Agresi militer Belanda II pada intinya memiliki tujuan untuk memperlihatkan pada dunia internasional bahwa Republik Indonesia dan tentaranya TKRI itu sesungguhnya sudah tidak ada. Dengan begitu Belanda memiliki hak untuk semuanya terhadap bangsa Indonesia. Selain itu, Belanda ingin menghancurkan Republik Indonesia yang merupakan suatu kesatuan sistem ketatanegaraan. Selain itu, agresi militer Belanda II juga memiliki agenda untuk membentuk pemerintah interim federal atau singkatan PIF yang didasarkan atas peraturan pemerintah dalam peralihan wakil-wakil dari daerah-daerah federal serta unsur-unsur kooperatif dan moderat dari
bekas republik harus ikut ambil bagian dari PIF tanpa mewakili bekas republik. Adapun beberapanya materi diplomasi Indonesia menghadapi sekutu. Yang pertama, Perjanjian Negara-Jati 25 Maret 1947, yang kedua Perjanjian Rengkel 17 Januari 1948, yang ketiga Perundingan Ron-Royen 7 Mei 1949, dan keempat Konferensi Majapahit, Konferensi Inter-Indonesia 1549, yang kelima Konferensi Majapahit. Selanjutnya, diplomasi Indonesia dan dukungan internasional. Salah satu bentuk perjuangan bangsa Indonesia adalah berusaha menarik dukungan internasional lewat PBB. Para pimpinan Indonesia menyadari bahwa PBB merupakan organisasi internasional yang mempunyai pengaruh besar terhadap dunia. Oleh karena itu, mereka memanfaatkan PBB agar menggunakan peran dan pengaruhnya dalam menyelesaikan pertikaian Indonesia Belanda. Perjuangan menarik dukungan lewat PBB ditempuh melalui dua bentuk, yaitu yang pertama perjuangan para pemimpin Indonesia dalam sidang PBB, yang kedua perjuangan menarik dukungan negara lain agar turut memperjuangkan Indonesia dalam sidang PBB. Peran PBB melalui KRTN. PBB sebagai organisasi perdamaian internasional juga turut ambil peran dalam permasalahan konflik antara Indonesia dan Belanda. Pada tanggal 31 Juli 1947, Dewan Keamanan PBB mengadakan agenda sidang untuk membahas permasalahan Indonesia dan Belanda. PBB membentuk sebuah komite bernama Komite Jasa Baik untuk Indonesia, untuk yang dikenal dengan Komisi Tiga Negara atau KTN, pada 25 Agustus 1947. KTN ini dibentuk menengahi konflik Indonesia dengan Belanda. KTN terdiri dari 3 negara pilihan dari Indonesia Belanda, yaitu Richard J. Griffin dari Australia wakil Indonesia, Frank B. Graham dari Amerika Serikat pihak netral, Paul van Zeeland Belgia wakil Belanda. Komisi 3 negara boleh bekerja secara efektif setelah anggotanya datang di Indonesia pada 27 Oktober 1947. Tugas KTN tidak hanya di bidang politik namun juga militer. Selanjutnya, peran PBB melalui uji. Pasca Belanda melakukan agresi militer Belanda kedua tanggal 19 Desember 1948, Dewan Keamanan PBB kemudian membentuk United Nations Commissioners for Indonesia atau UNCI sebagai pengganti KTN pada tanggal 28 Januari 1948. UNCI dibentuk setelah KTN dianggap gagal mendamaikan konflik. Komisi ini memainkan peran penting dalam mengiring kedua pihak ke dalam Konferensi Majapahit. UNCI atau Komisi PBB untuk Indonesia ini mempunyai kekuasaan yang lebih besar dibanding KTN. Tugas UNCI adalah membantu jalannya perundingan antara Indonesia dan Belanda dalam menyelesaikan masalah, terus mengembalikan kekuasaan pemerintah Indonesia. Fungsinya mengamati sejak pendapat, mengajukan usul dan saran untuk membantu kesepakatan antara Indonesia dan Belanda. Peranan UNCI dalam menyelesaikan konflik Indonesia Belanda ialah berhasil mempertemukan Indonesia dalam acara perundingan yakni Perjanjian Ron-Royen dan Konferensi Majapahit KMP. Peran dunia internasional dalam diplomasi. Perjuangan diplomasi bagi Indonesia merupakan suatu politik untuk mencari dukungan dan pengakuan dunia internasional atas kemerdekaan Indonesia. Salah satu wujud pengakuan dunia internasional adalah dengan ditandatanganinya Perjanjian Negara-Jati. Indonesia mendapat pengakuan de facto yang diberikan oleh Amerika Serikat, Inggris, Australia, dan China. Begitu juga halnya ketika Belanda melakukan agresi militernya kedua untuk menaklukkan Indonesia. Amerika Serikat memberikan dukungan diplomatik kepada pihak Indonesia. Amerika kemudian menghentikan pemberian dana bantuan kepada Belanda pada tanggal 22 Desember 1949.
PBB dan Amerika Serikat serta militer Republik Indonesia mulai bersikap tegas kepada Belanda. Hal ini dilakukan dengan memberikan tekanan dan memaksa Belanda untuk menghentikannya upaya membentuk imperium di Indonesia. Belanda dituntut menyerahkan kedaulatan penuh kepada Indonesia. Amerika mencela habis-habisan kepada Belanda dalam sidang keamanan PBB. Amerika mengancam akan menghentikan bantuan pembangunan yang menjadi tumpuan utama perekonomian di negeri Belanda. Pengakuan kemerdekaan Indonesia oleh dunia internasional terwujud setelah penandatanganan persetujuan Linggarjati. Tindakan Belanda yang menginginkan Republik Indonesia hancur ternyata mendapat reaksi dan tekanan dari pihak ketiga. Pemerintah Belanda tidak dapat mengabaikan tekanan dari pihak Amerika dan Inggris. Jika Belanda mengabaikan akan pengaruh kepada kedudukannya dalam sidang dan keamanan PBB, banyak negara dunia mendukung kemerdekaan Indonesia. Indonesia berhasil memperoleh pengakuan dunia internasional secara menyeluruh. Hasil-hasil diplomasi yang dilakukan pemimpin Republik Indonesia memberi rasa percaya diri dan optimisme bagi delegasi Republik Indonesia yang akan bersidang di Dewan Keamanan PBB. Dampak perundingan Republik Indonesia. Yang pertama, keberhasilan pemimpin Republik Indonesia dalam perjuangan diplomasinya telah mencapai sasaran. Sasaran pokok ialah adanya pengakuan dunia internasional atas kemerdekaan Indonesia. Politik luar negeri yang dijalankan pada waktu itu hanya difokuskan pada penyelesaian sengketa dengan pihak Belanda. Perundingan Konferensi Meja Bundar pada tanggal 27 Desember 1945 telah memberikan kemenangan bagi Indonesia berupa penyerahan pengakuan kedaulatan negara di seluruh dunia seolah-olah berlomba-lomba mengakui kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga, terakhir, keterlibatan pihak ketiga terutama PBB dan Amerika Serikat dalam menyelesaikan sengketa Indonesia-Belanda membawa dampak positif bagi Indonesia. Perundingan diplomasi yang dijalankan telah menghasilkan kemenangan di Indonesia. Sebagai hasilnya, kemerdekaan Indonesia dapat dipertahankan, kedaulatan bangsa Indonesia diakui dunia internasional, serta setelah melalui berbagai macam perundingan.